Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibni Abbas, beliau berkata, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun khimah di atas kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahwa di bawahnya itu adalah kubur. Ternyata di bawahnya itu ada kubur seseorang, dan dia mendengar orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk sampai khatam surat Al-Muluk itu. Maka laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun membangun khimah, mendirikan khimah di atas pekuburan, dan ulun tidak menyangka bahwa di situ adalah kubur seseorang. Ternyata di dalam kubur itu ada orang yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ujar Nabi, surat Tabarak atau Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilat keutamaan surat Tabarak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati, akhrajahul Hakim. Ujar Nabi, sungguh aku kepingin, sungguh aku mau bahwa surat Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Salah satu di antara pengertian hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin andai kata umat sidin itu seluruhnya hafal surat Al-Muluk tadi. Nabi suka, Nabi cinta andai kata kita ini hafal surat Tabarak. Nah, surat Tabarak tadi 30 ayat. Kalau kita bujur-bujur ada niat hendak menghafal, sehari seayat, sebulan hafal. Amun terlalu berat, sehari seayat, 2 hari seayat, 2 bulan tuntung. Kada tahan 2 hari seayat, 3 hari seayat, 3 bulan tuntung. Asal ada kemauan. Nah, jadi apabila kita berniat dengan benar, dengan sungguh untuk menghafal surat Tabarak ini, dengan niat tujuan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hafal, hari-hari kita hafal, seayat, sampai mati kita ya tuh kada mau hafal, karena menghafal sudah umur 70, kada mau hafal sampai mati, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang hafal surat Tabarak tadi. Kenapa? Karena dia punya niat yang ada dalam hatinya, dan niat itu pun sudah dilaksanakannya namun belum sampai ke tujuannya. Jadi kada salah nang Tuhan yang belum hafal mulai ini dengan niat untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'aha kulla lailatin lam yadhurruhul fattan," akhrajahul Hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca diqadha siang hari, asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir itu. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu sahibuhu wa ma ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu." Rawahu Tirmidzi. Kubur itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur pemulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi. Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al-jannah wa hiya suratu Tabarak." Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah. Tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu surah Tabarak tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Iqra'ul munjiyah wa hiya alif lam mim tanzil fa innahu balagani anna rajulan kana yaqra'uha ma yaqra'u syai'an ghairaha wa kana katsiral khataya fanasharat janahaha alaihi wa qalat rabbi ighfir lahu fa innahu kana yukthiru min qiraati fashaffa'aha rabbu fihi wa qala uktubu lahu bi kulli khati'atin hasanah warfa'u lahu darajah. Akhrajahu Darimi. Bacalah oleh kamu ini surat yang menyelamatkan, yaitu surat As-Sajdah. Telah sampai kabar kepadaku, kata beliau, bahwa seorang laki-laki dia di dalam dunia membaca surat Sajdah ini, mengamalkan surat Sajdah, dan dia tidak mengamalkan surat yang lainnya. Ma yaqra'u syai'an ghairaha. Dia kada tahu Yasin, kada tahu Tabarak. Yang diamalkannya setiap hari adalah surat Alif Lam Mim Sajdah. Wa kana katsiral khataya, dan orang ini banyak mempunyai dosa. Nah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar ini surat As-Sajdah membuka sayapnya dan dia berkata,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Sajdah ini berkata, Rabbighfir lahu, ya Allah ampuni dia karena dia sering membaca aku. Maka Allah akhirnya memberikan syafaat padanya, dan Allah berfirman, tulislah bagi dia dengan tiap-tiap dosa itu kebaikan, dan tinggikan bagi dia derajatnya. Rawahud Darimi. Ini hanya orang yang mengamalkan surat As-Sajdah, tidak mengamalkan surat-surat yang lainnya. Sudah sedemikian rupa syafaatnya, pertolongannya, apalagi ditambah dengan surat-surat yang lainnya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam mim tanzil as-sajdah ba'dal maghrib wal isya'il akhirah faka'annama qama lailatul qadar. Siapa yang membaca tabarak, surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah ini sesudah maghrib waktunya, sebelum isya, maka dia seolah-olah beribadah pada malam qadar. Nilai pahala yang diberikan Allah kepada dia sama dengan dia beribadah pada Lailatul Qadar. Nah, jadi surat Tabarak dahulu baca, hanyar surat Alif Lam Mim Tanzil ini atau Sajdah ini setiap malam antara maghrib dan isya waktunya, kalau hendak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kalau yang pertama tadi tasarah aja membaca, malam ke siang ke asal tiap harinya membaca, itu sudah dapat syafaatnya di hari kiamat. Tapi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar mesti membacanya dengan tabarak beganding dan sesudah maghrib sebelum isya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah, sehingga dengan hadis-hadis ini tidak ada jalan kecuali untuk mengamalkannya setiap malam. Dan ini merupakan sesuatu dianggap amalan wajib bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat, karena surat ini surat yang menyelamatkan dia di akhirat nanti.